renovasi masih berlangsung dan rekening kita kembali ketik fitrah alias udah nol lagi. Waktu bersamaan kebutuhan pokok di kulkas sudah habis semua. Slotin dana hanya 150.000, cukup nggak untuk 1 minggu ke depan? Dan belanja apa aja? Yuk ikuti Main belanja! Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Main di blog Inara TV channel. Renovasi hampir final, tapi efeknya yang paling berasa dan paling drastis yaitu tabungan kembali fitrah alias kembali ke titik nol. Benar-benar bais ya. Tapi setidaknya memang idealnya kita tuh membagi 2 tabungan. Jadi tabungan masa depan dan tabungan hari-hari ya. Hari-hari itu artinya ya memang digunakan dalam term waktu yang pendek. Kalau untuk tabungan masa depan kan kayak ya hari tua, terus umroh, haji dan lain sebagainya. Itu nggak boleh campur, dan dana renovasi itu mengambil slot dari yang tabungan jangka pendek. After renovasi ini udah bukan rahasia umum, pasti over budget. Meskipun udah dilebihin, tapi pada kenyataannya pasti over budget. Karena tiba-tiba yang namanya renovasi itu mendadak tuh, ide-ide jadi lancar banget. Yang tadinya ada space yang nggak disiapkan dalam rancangan, ternyata itu harus kita wujudkan. Renovasi berjalan, over budget gede banget, dan berbarengan ketika itu token listrik habis. Karena ya pokoknya kalau ada orang tuh serba nggak kontrol ya. Biasanya kita 1 bulan listrik segini, tiba-tiba ini baru tengah bulan udah habis. Terus air juga jadi boros. Intinya pengeluaran jadi serba membengkak ketika renovasi berlangsung. Berefek pasti kan, kayak misalnya nih di kamar yang tadinya kita misalnya nyalain AC tuh baru jam 1-an. Ini karena ada tukang, kita kan nggak bisa warawiri seenaknya di luar karena rumah pasti berantakan banget, dan anak itu rewel karena nggak bisa main keluar, sedangkan di dalam kamar kan pasti anget. Nah jadinya nyalain AC-nya jam 9, udah nyalain AC jam 10. Nah itu kan pengaruh ke bayar listriknya. Makanya intinya ketika renovasi berlangsung itu udah pasti over budget kemana-mana. Listrik iya, karena di rumah pakai pump iya, terus lebih capek iya, pokoknya gitu deh. Dan alhasil ini rekening nol, kembali ke titik fitrah. Yang bersamaan kulkas juga kosong, kebutuhan sembako juga kosong. Mau nggak mau kita harus belanja. Nah, pusing lagi dia dibagi. Nih main sampai solasi ini nih dikumpulin biar bisa buat jajan cemilan bocah. Dan tantangannya untuk spesial belanja kali ini, Main ngebatasin 150.000. Ini jadi apa? Dana satu gini, dana 150.000 ini harus cukup untuk kebutuhan pangan dalam waktu 1 minggu ke depan. Kira-kira dapat apa dengan duit segini 150.000? Belanja kebutuhan untuk 1 minggu ke depan hanya 150.000. Kira-kira belanjanya apa aja? Ikuti Main, kita ke pasar hari ini. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu blog Inara TV channel dan tekan tanda lonceng untuk dapat notifikasi secara gratis. Keranjang belanja sayang 2 di belakang ya, dibawa. Oke. Air juga kalau ada anyaman di situ, yang kantung anyaman. Iya, kantong anyaman di pintu dapur. Si bayi, dia bangun. Kenapa, Bang? Yuk, tak entut. Lampu udah dimatiin. Udah bangun tidur ganteng banget ya. Bibilah cuiwit. Udah cium dong. Ya Allah. Nggak diajak. Kucing mah. Ini kucing nih. Anak empus. Kak. Lucu banget ya. Ya udah jalannya udah tetah. No yang abu-abu nah, lucu banget abu-abu nah. Oh, udah kenyang? Udah kamu kasih makan tadi? Iya. Oh, kasih anaknya. Ini lucu banget ya abu-abu noh. Mama demen banget yang ini nih. Lucu deh. Dikritikin deh. Bocah. Ini bocah. Nah, bocah makan dulu. Nggak mau, dia nggak mau bocah. Ini mau tuh, udah mulai mau. Nggak mau dia.
Mau tuh, biarin. Habisin. Taruh aja, taruh. Semuanya. Tuh kucing dulu tuh. Ya. Ngasih makan kucing lumayan. No, anakku udah bisa kemarin sempat pindah tuh ke sebelah rumah nih ya. Upin Ipin Apin. Tuh dia umam dulu. Galak tuh. Lucu banget ya. Coba pegang dulu. Yeay, Kumi ditinggal. Jangan cemburu ya. Gak pernah lupa selalu bawa tas belanja dari rumah. Ini Main bawa 2 dan ukurannya ini gede-gede banget untuk tas belanjanya. Yuk kita mulai. Maya bawa kamera, ayahnya gini bayai. Wah ternyata lagi kayaknya mau dia bagusin apa mau dia lebarin nggak ngerti. Jadi lebih krot lagi krot. Ini kita nyampe jam 10-an. Jam 10-an masih ada abang-abang apaan aja ya. Coba kita lihat. Apa? Oh, bangkai tikus kayaknya. Ayo, ayo. Mas. Mau nafsu makan nih. Jumlah keluarga kami berlima tepatnya. 2 orang dewasa, 1 anak berusia 9 tahun, 1 anak berusia 5 tahun, dan 1 bayi yang udah mulai MPASI. Total di keluarga ada 5 orang yang memang sudah siap kondisinya makan. Dan memang untuk kali ini dana kita habis ya untuk renovasi dan tersedia slot hanya di angka 150.000 untuk 1 minggu ke depan. Untuk wortel kayaknya item wajib dan rutin harus dibeli setiap minggunya. Beli untuk wortelnya wortel yang biasa ya, yang lokal punya. Kayaknya bukan rahasia umum yang namanya belanja di pasar itu ya memang kondisinya begini, tapi murahnya memang gak ada obat. Alhamdulillah saat ini kondisi PPKM udah mulai longgar ya, jadi anak-anak tuh udah bisa ikut belanja sama mamahnya. Ini hitungannya kita agak kesiangan ke pasar, jadi kondisinya sayurannya udah gak terlalu fresh banget ya. Sebenarnya kalau mau yang fresh banget itu subuh-subuh yang Main rasain. Cabai-cabean, nah Main biasanya konsumsi cabai cuman gak banyak ya. Kalau cabai rawit ada di rumah nanam sendiri. Karena dana untuk minggu ini hanya di 150.000, maka Main lebih memperbanyak porsi di sayurannya. Karena bukan rahasia umum ya, kalau sayuran itu nggak mahal. Yang mahal itu sebenarnya kebutuhan hewani. Nah, kalau di pasar itu lengkap, komplit, semua ada. Bumbu-bumbu pun ada lengkap di sini dan harganya jauh lebih murah. Buat Main secara pribadi sih belanja di mana aja terserah. Senyamannya hati, seenaknya kantong. Di pasar oke, di tukang sayur oke, warung tetangga nggak masalah, di swalayan nggak masalah, di online pun juga oke. Kita yang tahu dapur kita sendiri. Tapi kalau buat Main secara pribadi, masak itu solusi satu-satunya untuk kita menghemat banyak pengeluaran. Makanya sebisa mungkin kalau Main sih diusahakan rutin masak. Apalagi anak-anak Main memang masih kecil-kecil dan masih masuk masa pertumbuhan. Biar badannya kecil, porsi makan mereka besar. Si emak kebingungan kan untuk ngatur anggarannya, makanya sebisa mungkin masak dan belanja di pasar, jauh lebih murah. Untuk di online biasanya Main sih membeli untuk kebutuhan hewani ya.
karena di sana lebih nyaman untuk memilihnya dan bisa memanfaatkan harga promo juga. Karena kalau di pasar itu item-itemnya agak sulit ya, kayak misalnya nih, Dalamain kan ada di waktu dan tenaga, maklum anaknya banyak nih dan gak punya RT. Ayam cumiring itu kan gak ada di pasar tuh. Terus ayam yang udah di-slicein, gak ada kan untuk memperingkas waktu. Nah itu biasanya Main kejar di online. Di satu tukang sayur Main udah dapat satu kantong besar dan itu menghabiskan dana 120.000 aja. Apa dia pura-pura jadi patung itu? Dia pura-pura jadi patung kali. Galak tau kucing pasar. Dikabur. Main termasuk orang tua yang membiarkan anak bereksperimen dan tahu banyak hal. Membiarkan mereka mengenal banyak situasi kondisi. Kalau di luar sana ada banyak kondisi dan situasi berbeda dengan rumahnya, dan mereka harus maklum. Termasuk diajar ke pasar tradisional kayak gini. Harap nanti mereka bisa luas dimanapun mereka berada. Gak jijik dan nyaman-nyaman aja dimanapun. Rotiona berapa bang? Tempe berapa? Kata si Mamang kita nih kesiangan. Makanya koleksinya juga banyak yang udah pada habis. Kita beli bakso 2 10.000, lalu untuk tahu putih 4.000, tahu kulit beli 10 4.000 rupiah. Kita beli 20 untuk tahunya. Ngomong, hei. Lagi kue pancong. Bawa gitu antar. Nah, bawa gitu. Ayo, Bang Sarat. Raja. Nyebrang. Perjalanan kita singkat, padat, dan tepat sasaran. Karena duitnya udah bais. Terus singkat kita ke pasar, nggak ngabisin banyak waktu. Karena langsung tak sesuai kebutuhan dan duitnya udah bais sesuai dengan dana yang ada. Kemon. Kurang dari 1 jam kita udah dapat semua barangnya. Kecuali beras. Beras kan ada. Dari kakung juga masih ada. Kakung hasil panen. Terus ayah mau kemana? Ngambil keranjangnya ketinggalan. Nget. Udah dapat jajanan. Kalau tinggal nget. Belanjanya udah selesai, dana 150.000 dapat 2 kantong belanja kayak gini. Besok next kita berangkat untuk belanjaannya dan kita food trap supaya lebih awet di kulkas. Terima kasih untuk yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa di like, komen, dan share. Dan di follow juga Instagram Main di @bloginara. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.